Acara opening ceremony yang akan disiarkan langsung dari Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah dan juga akan dilanjutkan dengan laga pembuka dari Sumut United FC berhadapan dengan PSDS Deli Serdang. Bersama saya Permatasari Harhab dan juga rekan saya sudah hadir di studio. Seorang pengamat sepak bola, sahabat saya ada Rais Adnan. Halo Rais, apa kabar? Halo, baik. Sehat? Ya. Oke, baiklah Rais, kita siap untuk melihat kembali Liga 3 yang kali ini menjadi Liga Nusantara. Betul. Ini akan segera bergulir dan ini tidak lagi dipegang penuh oleh PSSI sedangkan langsung dipegang oleh PT LIB atau Liga Indonesia Baru. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini bisa dibilang adalah wajah baru ya dari sebuah kompetisi amatir yang sudah berlangsung sangat lama di Indonesia yang tadinya memang dikelola oleh PSSI, kemudian saat ini dilimpahkan hak pengelolaannya kepada PT ataupun perusahaan yang mengelola kompetisi profesional di Indonesia, Liga 1, Liga 2, dan sekarang Liga 3. Dan mengubah image dengan nama Liga Nusantara. Ini tentunya ada harapan baru, semangat baru dari kompetisi ini. Apalagi bisa dibilang ini diharapkan bisa terus memunculkan para pemain di usia muda ya untuk bisa lebih berkarya lagi, punya wadah untuk bisa menunjukkan eksistensi mereka di level amatir. Ya, tidak mudah ya untuk mengelola sebuah kompetisi amatir, apalagi sebelumnya juga terlebih dahulu diikuti oleh ratusan tim, dimulai dari provinsi, kemudian akhirnya di putaran nasional. Tapi saat ini diubah formatnya oleh PT Liga Indonesia Baru dengan hanya diikuti oleh 16 tim. Dan akhirnya saat ini ada 16 tim yang siap berlaga untuk berkompetisi di Liga Nusantara musim ini. Oke, kita berbicara tadi mungkin biasanya ada ratusan, kali ini hanya 16 tim atau 16 klub yang memang terdiri dari 6 klub hasil dari degradasi Liga 2 dan 10 klub lolos babak 16 besar putaran nasional di Liga 3. Nah, di musim ini juga akan diberlakukan format baru dengan sistem sentralisasi, yaitu di 2 kota, Solo dan juga Bali dibagi dengan jadi 2 grup A dan B. Ini bagaimana nanti format atau sistemnya? Ya, kalau bicara format ini memang ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Tadinya tingkat provinsi dahulu, tapi sekarang sudah levelnya sudah langsung putaran nasional ya. Jadi di grup A dan di grup B ada masing-masing 8 tim dan di situ juga akan nantinya menggunakan untuk di babak pendahuluan ada double round robin, sistem kandang-tandang, tapi mainnya di venue netral, venue yang tersentralisasi. Ya, kita tahu tadi sudah disebut sama Ai yang pertama di grup A ada di Solo, kemudian di grup B bermain di Bali. Gitu. Dan nantinya 3 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak 6 besar. Yang mana nanti di babak 6 besar itu juga akan dipertemukan lagi, dibagi 2 grup lagi. Peringkat masing-masing atas dari masing-masing grup tersebut akan lolos ke final dan otomatis sudah lolos ke Liga 2 musim depan. Plus satu lagi itu adalah diperebutkan oleh peringkat 2 yang berada di masing-masing grup akan melakukan seperti babak playoff lah untuk memperebutkan 1 jatah tersisa, karena yang promosi dari musim ini ada 3 tim ke Liga 2 musim depan. Sementara sisanya yang 6 tim lagi di bawah dari masing-masing tim itu akan diadu lagi untuk babak playoff degradasi ke Liga 4. Jadi ini tidak mudah ya untuk bisa bagi tim-tim ini melaju ke babak berikutnya, dan ini pastinya akan lebih kompetitif ya, dengan semakin sedikit tim yang ikut serta tentunya kualitasnya juga harusnya semakin terjaga ya dari tim-tim ini. Ya, memang jadi 3 tim terbaik di setiap grupnya berhak melaju ke babak 6 besar dan untuk kemudian bertarung memperebutkan 3 tiket promosi ke Liga 2 musim 2025-2026 jadi tahun depan. Oke, baiklah, dan sekarang kita akan terhubung dengan rekan kami Francisca Ratih yang akan melaporkan bagaimana suasana opening ceremony di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Halo, Ratih. Ya, halo Permatasari. Halo, gimana keadaan atau suasana di Stadion Sriwedari saat ini menjelang opening ceremony Liga Nusantara musim 2024-2025? Ya, Permatasari dan juga tentunya seluruh pecinta sepak bola tanah air, tentunya ini bisa menjadi hari yang sangat luar biasa dan menjadi hari yang membanggakan tentunya. Saat ini saya berada langsung di Stadion Sriwedari Surakarta dan ini adalah untuk pertama kalinya secara perdana PNM Liga Nusantara musim 2024-2025 akan digelar, dan tentunya pertandingan PNM Liga Nusantara ini akan disiarkan secara langsung di Nusantara TV sebagai official broadcaster. Tentunya jangan sampai dilewatkan ini ya, pertandingan atau laga yang luar biasa yang akan mempertemukan 16 klub terbaik
dari berbagai wilayah di Indonesia, di mana 16 klub terbaik ini nantinya akan merebut 3 tiket promosi untuk Liga 2 musim depan. Dan ini adalah untuk pertama kalinya PNM Liga Nusantara berada di bawah naungan PT LIB atau Liga Indonesia Baru. Bisa dilihat di saat ini saya sedang melihat di tengah lapangan, memang situasi terkini adalah kedua tim yang akan bertanding secara perdana pada pertandingan atau ajang di PNM Liga Nusantara ini akan mempertemukan Sumut United FC melawan PSDS Deli Serdang. Dan bisa dilihat saat ini mereka sedang melakukan pemanasan di lapangan sebelum pertandingan dimulai. Dan bisa dilihat memang suasana atau cuaca hari ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu mendung. Memang cukup cukup ada matahari begitu. Dan semoga saja, kita tidak tahu, semoga saja ini cuaca cerah seperti ini bisa terus berlangsung selama pertandingan. Dan saya melihat juga bagaimana antusias dan semangat para pemain ini. Kita melihat kalau misalnya bisa dilihat di depan saya seperti yang tampak di layar kaca Anda pemirsa, bahwa memang ini terlihat ya bagaimana mereka melakukan pemanasan, latihan untuk bisa memperebutkan begitu tiket promosi menuju Liga 2 di musim depan. Tentunya ini tidak bisa disia-siakan karena memang ini adalah wajah baru dari kompetisi sepak bola di kasta ketiga yang kini berubah wajahnya menjadi turnamen semi profesional. Dan ini adalah edisi pertama dari musim liga yang bernama PNM Liga Nusantara. Dan tentunya ini kita tunggu seperti apa pertandingan ini akan dimulai, karena ini adalah pertandingan perdana dan diharapkan dengan adanya PNM Liga Nusantara ini bisa melahirkan kembali pemain-pemain potensial untuk bertanding di level yang lebih tinggi tentunya. Dan jika dari pemantauan saya sejauh ini di lapangan tidak hanya antusias para pemain saja, tapi saya juga terus melihat euforia dari para supporter yang saat ini sudah hadir seperti itu di lapangan. Saya melihat bagaimana mereka juga menantikan saat-saat detik-detik pertandingan perdana yang akan digelar di PNM Liga Nusantara ini. Dan tadi juga saya sudah menyaksikan sekitar pukul 1 siang tadi memang sudah digelar gladi bersih, di mana nanti acara ini akan dibuka melalui opening ceremony atau seremoni pembukaannya ini akan berlangsung sangat meriah, di mana nanti akan ada pengibaran bendera kontestan PNM Liga Nusantara musim 2024-2025. Dan akan dimeriahkan dengan pertunjukan tari yang dibawakan juga oleh Sinden Wawin yang diiringi oleh band ANF. Dan nantinya juga akan ada prosesi march in begitu, di mana ini adalah prosesi yang akan mengantar para pemain untuk memasuki lapangan. Dan kemudian selanjutnya akan ada foto bersama dan juga akan dilanjutkan dengan coin toss sebelum pertandingan dimulai. Namun satu hal yang jangan sampai dilewatkan, yang paling ditunggu-tunggu pada saat pertandingan perdana ini adalah kick off pertama, di mana nanti yang akan melakukan kick off akan ada perwakilan-perwakilan tentunya, yakni dari perwakilan PSSI, yakni Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan juga dari Direktur Utama Liga Indonesia Baru atau LIB, Pak Ferry Paulus. Juga ada perwakilan dari PT PNM, yakni Direktur Bisnis PT PNM atau PT Permodalan Nasional Madani, Prasetya Sayekti, dan juga akan ada kick off dari Komisaris NTV Tommy Tampu Bolon. Dan ini adalah pertanda dengan adanya kick off ini, tendangan kick off ini adalah pertanda pertandingan perdana Liga Nusantara musim 2024-2025 dimulai. Di mana pertandingan akan dijadwalkan, kompetisi ini akan dijadwalkan berlangsung
dari 13 Desember ini, hari ini hingga akhir Februari 2025 mendatang. Tentunya diharapkan pada saat konferensi pers kemarin juga Direktur Utama LIB Ferry Paulus menyatakan bahwa format kompetisi dari PNM Liga Nusantara ini akan berbeda dan tentunya akan lebih kompetitif dan terstruktur. Ini yang kita nantikan bersama dan pastinya seperti apa kemeriahan dari opening ceremony yang akan digelar di PNM Liga Nusantara ini. Jangan sampai dilewatkan karena ini disiarkan langsung di Nusantara TV sahabat kita. Kembali ke Anda, Permatasari. Terima kasih Rati atas laporannya dan kita berharap memang cuaca di sana kondusif dan juga para pendukung juga kondusif juga. Betul. Karena kan tadi juga Rati melaporkan bahwa cuacanya adem nih kayaknya ya nggak sih, kayak panas enggak, mau hujan enggak, memang supaya kita berharap nanti sampai laga pembuka berakhir, kick off pertama sampai akhir cuaca juga aman. Terima kasih Rati atas laporannya, kita masih menunggu bagaimana suasana nanti acara opening ceremony di Stadion Sriwedari Surakarta, Jawa Tengah. Oke, baiklah. Kita lanjutkan lagi, Rais. Tadi kan kita sudah membahas bahwa di sini ada 16 tim yang akan bermain dan dibagi dua. Jadi grup A dan grup B, masing-masing ada 8 dan 8 gitu ya. Ini akan bertemu. Tapi kan sebenarnya kan harusnya di musim ini ada 18 tim. Iya. Benar nggak sih? Ya kan, tapi ada 2 tim yang mengundurkan diri. Di sini ada Kalteng Putra dan juga Sulut United. Ini memilih untuk tidak berpartisipasi kali ini kira-kira kenapa? Iya, memang kalau saya dengar sebelumnya sebenarnya ini akan diikuti 18 tim dibagi 3 grup. Tapi setelah Kalteng Putra kemudian Sulut United memutuskan untuk mundur ya, akhirnya PT LIB mengubah formatnya lagi, akhirnya menjadi 2 grup saja dan diikuti oleh 16 tim. Memang kalau kita berbicara Kalteng Putra, dari musim ke musim, dari beberapa musim terakhir mereka mengalami kesulitan finansial. Beberapa kali ada tunggakan gaji, bahkan sudah sampai ada yang dilaporkan ke FIFA gitu kasusnya. Dan akhirnya pada musim ini mereka mengungkapkan ketidaksiapan mereka untuk menghadapi Liga Nusantara, PNM Liga Nusantara 2023-2024-2025. Sementara Sulut United yang tadinya sebelumnya memang tidak begitu terdengar kalau misalkan ada kesulitan finansial gitu, tapi ternyata pada pada akhirnya mereka memilih untuk mundur, untuk karena tidak siap secara untuk mempersiapkan tim segala macam, dan mungkin ada juga faktor finansial juga yang terjadi dalam tim tersebut sehingga memutuskan untuk tidak ikut Liga Nusantara, yang akhirnya ini akan berimbas kepada mereka, pastinya akan terdegradasi langsung ke Liga 4 musim depan. Ini tentunya akan berefek bagi mereka, dan kita berharap sebenarnya dengan adanya format baru seperti ini, konsistensi kemudian stabilitas tim di peserta Liga 3 ini bisa terjaga ya, karena kan juga durasinya lebih pendek. Bisa dibilang kemudian ini sistemnya sentralisasi, bukan kandang tandang mereka harus bermain jauh ya ke kandang lawan gitu. Jadi tentunya ini akan dari segi efisiensi sangat baik ya untuk klub-klub di Liga 3, karena memang harus diakui sangat sulit sekali bagi klub-klub untuk bisa setidaknya untuk bertahan saja sampai akhir musim. Tidak banyak yang bisa seperti itu untuk kompetisi amatir, karena sulit sekali untuk mendapatkan support ataupun sponsorship yang bisa menopang kehidupan mereka. Tim-tim yang sekarang pun bisa dibilang juga agak sekedarnya ya, bisa dibilang PSDS sudah bilang seperti itu. Mereka akhirnya tetap memberanikan diri dan berkomitmen untuk mengikuti kompetisi, dan ini yang harus kita apresiasi terhadap klub-klub tersebut. Oke, tapi kalau kita bicara klub itu kan paling sering adalah masalahnya di manajemen adalah finansial keuangan. Sebenarnya ada solusi nggak sih kalau untuk seperti ini? Karena kan sayang sekali ya, maksudnya harusnya mereka bermain, tapi mereka harus mundur karena alasan finansial. Iya benar, sebenarnya kalau dari awal musim secara perhitungan budgeting memang sudah harus realistis ya tim-tim ini. Terkadang ada misalkan sebuah tim diambil sama seorang yang ingin berkampanye misalnya. Ada, ini sering terjadi ya di sepak bola, terutama apalagi di Liga Amatir ya. Tentunya ada budget yang sangat besar, tapi hanya satu musim itu tidak sustain bermusim-musim, maksudnya bertahun-tahun, tidak dalam jangka panjang ya. Kebanyakan itu yang terjadi di level amatir, dan ini juga harus bisa diperbaiki. Mudah-mudahan dengan wajah baru ini klub-klub di level amatir ini bisa lebih tertata lagi dari segi finansial, mereka menjadi lebih realistis sehingga mereka bisa menghitung pengeluaran maupun pemasukan yang bisa didapatkan untuk bisa bertahan di kompetisi, dan ini bisa berdurasi panjang. Dan kalau ini bisa konsisten, industrinya semakin hidup, saya yakin akan semakin banyak sponsor melirik, dan akan semakin banyak juga klub-klub yang melirik, maksud saya sponsor yang melirik klub-klub itu sendiri. Gitu. Oke, baiklah, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait PNM Liga Nusantara musim 2024-2025 dan juga akan menantikan bagaimana rangkaian opening ceremony kali ini. Tapi saat lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ya pemirsa NTV kembali lagi di PNM Liga Nusantara musim 2024-2025 dan kita masih menantikan bagaimana rangkaian acara opening ceremony yang akan disiarkan langsung dari Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan laga pembuka dari Sumut United FC berhadapan dengan PSDS Deli Serdang. Kita lanjutkan lagi, Rai, sambil menantikan bagaimana opening ceremony di Surakarta nanti. Oke, kalau kita infokan tadi memang ada 16 klub atau 16 tim yang akan berlaga di PNM Liga Nusantara kali ini. Betul. Sayang sekali harus 18 tapi 2 mengundurkan diri, yaitu Kalteng Putra dan juga Sulut United. Dan ini bagi menjadi grup A dan grup B. Mungkin saya bisa informasikan di grup A-nya terlebih dahulu. Ini terdiri dari 8 klub, ada 757 Kepri Jaya, Perserang Serang, Persikap Kabupaten Bandung, Persipasi Bekasi, PSDS Deli Serdang, PSGC Ciamis, Sumut United FC dan juga Tornado FC. Lalu di grup B-nya juga ada lagi ya, Rais ya? Iya betul sekali, ada NZR Sumbersari dari Malang, kemudian ada Persekapas Pasuruan. Ini adalah salah satu tim yang sebenarnya sempat berlaga di kompetisi kasta teratas Indonesia. Kemudian ada Persiba Balikpapan juga yang akhirnya malah turun terdegradasi ke Liga 3, yang salah satu yang disayangkan ya, karena mereka juga salah satu tim yang juga papan atas sebelumnya di kompetisi kasta teratas. Kemudian ada Persiba Bantul, Persipani Paniai, ini juga menarik, Paniai juga berasal dari Papua, dan juga ada PSCS Cilacap, PSM Madiun, dan juga Wanal Brother, juga tim yang berasal dari Papua. Jadi memang Liga Nusantara kali ini bisa dibilang dari Sumatera sampai Papua. Jadi memang dari ujung sampai ujung lengkap semuanya. Dan untuk venue pertandingan laga grup A ini dipusatkan di Solo, dan tempat yang akan digunakan adalah Stadion Universitas Negeri Solo atau UNS dan juga lapangan Kota Barat. Lalu sementara di grup B dipusatkan di Bali. Dua venue yang akan jadi tempat menggelar pertandingan ini adalah Stadion Ngurah Rai, Denpasar, dan juga Stadion Gelora Samudra Kuta. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita sudah membahas mengenai sistemnya akan seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara liga di sini, ini adalah Liga 3. Sementara kalau di Liga 1 kita tahu bahwa ada regulasi pemain asing. Ya kan? Nah, kalau bagaimana di Liga 3 kali ini? Ya, setahu saya tidak ada ya regulasi pemain asing. Karena memang ini murni ya, amatir, dan memang yang namanya amatir ini biasanya tidak akan menggunakan pemain asing. Karena pemain asing itu hanya bisa digunakan untuk level profesional, karena ini kaitannya dengan transfer. Dan itu kaitannya juga nge-linknya adalah ke FIFA, sistem transfernya FIFA. Jadi memang tidak ada pemain asing, dan ini harusnya memang bisa dijadikan sebagai ajang untuk wadah bagi para pemain muda. Kita sehingga punya wadah yang sangat kompetitif, yang proper, dan akhirnya semakin terasa semakin banyak pemain yang lahir yang berkualitas dari sebuah kompetisi yang baik. Ini tentunya akan berimbas kepada timnas kita nantinya. Kita harapkan semakin banyak juga stok pemain yang bisa digunakan untuk timnas Indonesia nantinya. Bisa bilang ada Liga 3 ini bisa sangat potensial untuk mengasah kemampuan pemain-pemain mudanya. Dan nanti saya akan membahas lagi bagaimana regulasinya. Tapi sekarang kita sudah bisa terhubung dengan Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah untuk melihat prosesi opening ceremony PNM Liga Nusantara musim 2024-2025. Tak seberapa hidupmu di musim hujan selalu meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo ke gunung-gunung seribu.
pucuk ing cemara. Angin kang teko sasat gawa gending tresno. Banyu bengawan sinara cahyaning bulan. Lir sewu dian alerap duka kenangan. Cahyaning bulan rajang pucuk ing cemara. Angin kang teko sasat gawa gending tresno. Banyu bengawan sinara cahyaning bulan. Lir sewu dian alerap duka kenangan. Sing tuwa-tuwa welinge ojo nganti lali. Sing tuwa-tuwa welinge ojo nganti lali. Masih semangat bersama kita bertiga di sini. Ada Andre, Wawit Laura. Ota, Bila saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk mengharapkanmu. biar saja ku tak senegar batu karang, tapi ku selalu mencoba melindungimu. Bila saja ku tak seharu dengan mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Bila saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku Dan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi cinta darah. Semua pahlawan-pahlawanku, semua merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Iya, semangatnya boleh tepuk tangan sekali lagi. Kami ucapkan selamat datang kepada anggota Komite Eksekutif PSSI Bapak Muhammad, kepada anggota Komite Eksekutif PSSI Bapak Hairul Anwar, perwakilan Direktur Bisnis Bapak Prasetya Sayekti dari PNM,
perwakilan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bapak Kindaris, dan Direktur Digital, Teknologi dan Informasi PNM Bapak Yusron. Selanjutnya dari Liga Indonesia kami ucapkan selamat datang Direktur Utama Bapak Ferry Paulus, Direktur Operasional Bapak Asep Saputra, Direktur Keuangan Bisnis dan Komersial Bapak Sadikin Aksa, dan perwakilan dari Nusantara TV kami ucapkan selamat datang Presiden Direktur Nusantara TV Bapak Don Bosco Selamun, Komisaris Nusantara TV Bapak Tommy Tambubolon, Direktur Bapak Mariadi dan Direktur Programming Ibu Nunung, serta General Manager Nusantara TV Ibu Aldasne. Dan inilah saat yang kita tunggu. Mari kita sambut. Ada suara. Inilah suasana opening ceremony PNM Liga Nusantara 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Sriwidari, Surakarta, Jawa Tengah ya. Rais, dan kita lihat memang cuaca di sana cukup mendukung. Betul. Tidak panas, tapi tidak juga hujan. Enak ini kalau buat main bola ya, sore-sore jam segini ya. Sore kalau jam segini adem. Pasti para pemain juga nggak gampang lelah ya. Tentunya ini juga menjadi salah satu tonggak bersejarah juga bagi perubahan image dari Liga 3 menjadi Liga Nusantara. Apalagi diselenggarakan pembukaannya ini di stadion yang memang sangat bersejarah. Kita tahu ini adalah stadion yang memang digunakan pertama kali untuk Pekan Olahraga Nasional. Waktu itu edisi pertama, dan ini sebagai salah satu simbol juga untuk membuat eksistensi juga PON itu, bahwa kita punya
olahraga yang bisa dibanggakan di tingkat dunia waktu itu oleh Bung Karno. Dan saat ini di Stadion Bersejarah ini diadakan opening untuk Liga 3 yang mana ada 2 klub yang juga punya sejarah ya. Sumut United bisa dibilang adalah klub baru yang baru berdiri dari 2019 ketika itu bernama Karo United. Dalam perjalanan mereka dengan sangat singkat mereka mampu ataupun pernah menjadi juara Liga 3 nasional pada edisi 2021-2022. Kemudian PSDS Deli Serdang tidak bisa dipungkiri adalah salah satu tim yang juga punya sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Sumut United akan menghadapi saudara tua mereka yang sudah pernah mereka hadapi di Liga 2 musim lalu. Dan kali ini mereka hadapi di level yang lebih rendah bisa dibilang, di level amatir di Liga 3. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik ya di pertandingan sore ini. Apalagi yang menarik lagi adalah pemain Sumut United kebanyakan alumni PSDS musim lalu. Oh, gitu. Ini tentunya menjadi sebuah catatan yang menarik di laga sore ini, Ai. Dan memang ini adalah 2 tim yang bertemu berada di satu grup, di grup A. Dua-duanya memang degradasi dari Liga 2 yang kali ini bertemu di Liga 3. Kalau kita bicara di grup A memang terdiri dari 8 tim atau 8 klub yang akan berlaga dan ada 4 tim yang degradasi dari Liga 2 termasuk Deli Serdang ini dan juga Sumut United FC. Bisa dikatakan adalah grup neraka ya yang dihuni oleh 4 tim dari Liga 2. Iya benar sekali, memang kalau melihat dari pembagian grup memang banyak sekali yang grup dari Sumatera ya, ataupun walau di Liga 2 kemarin di wilayah barat bisa dibilang yang akhirnya saat ini bergabung di grup A di Liga 3 yang akan bertanding di grup A ini. Oke, baiklah Rais, sambil menantikan bagaimana jalannya kick-off babak pertama, kita break sejenak, jangan kemana-mana. PNM Liga Nusantara 2024-2025 akan segera kembali. Dipersembahkan oleh sahabat kita. Dipersembahkan oleh 2024-2025 dan kami ingatkan bagi pemirsa Nusantara TV yang menyaksikan opening ceremony melalui kanal YouTube Nusantara TV bisa beralih ke Nusantara TV untuk menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan. Ini laga pembuka kali ini antara Sumut United FC yang akan berhadapan dengan PSDS Deli Serdang dari grup A yang kali ini akan berlaga di Stadion Sriwidari, Surakarta, Jawa Tengah. Ya, ini tendangan kick-off ceremony yang akan dilakukan oleh Direktur PT LIB, ada Bapak Ferry Paulus. Ini kita lihat juga tampaknya dengan Direktur NTV ya, Bapak Tommy Tampu Bolon. Kita lihat ini adalah tendangan. Nah, iya, sudah dilakukan tendangan seremonial. Tendangan seremonial sudah dilakukan, kita tinggal menantikan tendangan pertama untuk laga pembuka kali ini di PNM Liga Nusantara 2024-2025. Dengan tendangan tadi berarti resmi sudah digelarnya PNM Liga Nusantara 2024-2025. Ya, ini juga ada Exco PSSI, ada Bapak Muhammad juga di situ terlihat yang melakukan tendangan tadi, dan ini akhirnya resmi dimulai ya. Seperti yang tadi Ayu bilang, wajah baru dari Liga Amatir kita, Liga 3 menjadi Liga Nusantara, PNM Liga Nusantara 2024-2025. Yang tentunya diharapkan semakin meningkatkan kualitas kompetisi dan juga meningkatkan kualitas dari para pemain ya yang ikut serta di kompetisi musim ini. Rais, mungkin kita bisa bacakan starting line up untuk